Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Lailatul Husna dengan NIM 210108110007. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan barisan dan deret guna memenuhi tugas kajian matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Islahum Mukminin. Oke, di sini ada daftar isi. Saya akan menjelaskan adanya sebuah barisan dan juga deret, di mana ada barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Kemudian ada deret aritmatika dan juga deret geometri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya pengen teman-teman itu aktif dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi ceritanya gitu, kita akan belajar nih matematika yang dipelajari di sekolah. Nah, mata kuliah kita aja namanya kajian matematika sekolah. Jadi kita di sini belajar bareng gimana sih matematika yang diajarkan di sekolah. Semua yang saya masukkan ke PPT saya kali ini berpedoman pada buku sekolah yang tidak lain sedang digunakan dalam sekolah-sekolah yang mengikuti matematika kurikulum merdeka, seperti itu. Nah, mari teman-teman perhatikan di sini ada gambar ya, gambar sebuah parkiran. Benar, di titik parkiran ini ada bilangan. Nah, sekarang coba jawab. Apa kalian memperhatikan urutan bilangan yang dituliskan pada tempat parkir tersebut? Bisa diperhatikan ya. Terus berapa sih selisih urutannya? Ini ada 655, terus 654, 653 dan seterusnya. Kemudian apakah semakin ke kanan urutannya semakin besar atau sebaliknya? Coba teman-teman renungkan lagi. Nah, pernah dengar istilah barisan bukan? Teman-teman udah pernah dengar istilah barisan belum? Gitu maksudnya. Nah, kenapa sih saya memberikan pertanyaan seperti ini? Karena siswa itu perlu dipancing. Ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, siswa itu belum pernah tahu namanya sebuah barisan. Kalau teman-teman saya yakin sudah tahu apa itu barisan, karena kita sudah pernah belajar. Sedangkan di sekolah kan adik-adik peserta didik itu masih belum pernah mengelar namanya barisan. Nah, kita perlu nih mancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang realistik seperti yang ada di gambar. Salah satu contohnya itu dengan menghitung selisih urutan dari tempat parkir seperti ini. Terus apakah semakin ke kanan semakin besar atau sebaliknya? Seperti itu. Jadi pertanyaan seperti ini tuh perlu diberikan supaya lebih memberikan fokus pada peserta didik apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, next. Nah, di sini ada ayo mengingat. Materi barisan dan deret ini kan kelas 10. Otomatis kan di sebelumnya ketika SMP itu udah pernah bahas namanya apa? Pola bilangan. Nah, di sini teman-teman bisa menanyakan kepada peserta didik, apa sih pola bilangan itu? Nah, pola bilangan kan adalah sebuah barisan atau susunan bilangan yang membentuk sebuah pola. Kemudian ada juga pertanyaan 2, 4, 6, 8, dan 10. Apakah termasuk pola bilangan? Ya, benar sekali. Dia termasuk pola bilangan. Jika iya, termasuk pola bilangan apa susunan bilangan tersebut? Susunan bilangan ke-6. Benar sekali. Ada berapa suku pola bilangan tersebut? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Ada 5 suku. Suku pertama yaitu 2, suku kedua yaitu 4, suku ketiga yaitu 6, suku keempat itu 8, dan suku ke-5 adalah 10, seperti itu. Terus dapatkah kamu menyebutkan bilangan selanjutnya? Nah, di sini nih ada kelihatan nih, ada pola yang terbentuk, tapi masih sedikit abstrak. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di ilustrasi yang sudah saya berikan di sini.
Nah, coba teman-teman perhatiin nih. Di sini ada gambar meja dan kursi. Ini juga ada meja dan kursi. Tapi apa bedanya? Di sini ada 1 meja, 4 kursi. Di sini ada 2 meja, 6 kursi. Nah, mari kita coba baca instruksi yang ada di sini. Terdapat 1 meja yang terdiri dari 4 kursi. Namun apabila terdapat 2 meja, disatukan terdapat 6 kursi seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, coba perhatikan pertanyaan ini. Berapa orang yang dapat duduk di kursi dengan jumlah meja yang disatukan? Nah, di sini kita bisa membuat sebuah tabel untuk mengumpulkan data. Gimana? Ketika terdapat 1 meja, ada 4 kursi. Dan kemudian ada 2 meja yang disatukan, itu ada sesuai dengan data yang kita punya, yaitu terdapat 6 kursi. Nah, kemudian gimana kalau ada 3 meja yang disatukan? Ada berapa kursi? Teman-teman bisa membayangkan? Kalau 1, 4. Kalau 2, 6. Berarti kalau 3, berapa? Ini 4 ke 6 itu kira-kira jaraknya ada berapa? 2 ya. Berarti di sini kalau ada 3 meja, otomatis tambah 2. Jadi di sini adalah 8. Benar banget. 8. Kemudian kalau 4 meja otomatis ada 10 dan juga begitu seterusnya. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan sebuah barisan itu berdasarkan data yang kita punya gitu teman-teman. Jadi untuk memudahkan saja kita bisa bantu membuat tabel seperti ini. Nah, di sini ada sebuah definisi di mana suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta urutan tertentu, maka dia disebut dengan deret. Nah, apa sih? Tadi kita ngomongin barisan dan deret. Nah, sekarang udah disepil nih. Deret itu adalah suatu runtutan angka atau bilangan dari kiri ke kanan dengan pola serta urutan tertentu. Nah, terus barisan itu apa? Barisan itu berkaitan erat dengan deret. Nah, kok bisa? Jika barisan adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan, deret merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan. Nah, deret kan tadi kan ada kayak 4, 8, 10. Nah, deret itu jumlahnya. Sedangkan yang menyusun itu adalah barisan. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau nggak ada barisan, ya nggak ada deret. Gitu. Maka dari itu kita perlu belajar barisan dan juga untuk mengetahui sebuah deret. Ya, hari ini kita akan membahas 4 poin, yaitu barisan aritmatika, yang bermakna yaitu suatu barisan dengan beda atau selisih yang sama. Kemudian ada barisan geometri, yaitu suatu barisan dengan beda atau selisih yang meningkat atau berbeda. Kemudian ada deret aritmatika, yaitu barisan yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan aritmatika ini tadi. Kemudian ada deret geometri, yaitu barisan yang tersusun atas penjumlahan barisan geometri. Jadi mereka akan saling berkaitan seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Sebelum menuju ke definisi, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengeksplor dikit. Tadi kan berdasarkan gambar di awal kita punya data. Kalau ada, kita punya data kursinya ya, kita ambil data-data kursinya. Kalau 1 meja yaitu 4, kalau 2 meja itu ada 6, kalau 3 meja itu ada 8, kalau 4 meja itu ada 10. Nah, tentunya di sini ada namanya selisih di antara kedua suku. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa saya bantu buat bahas dikit. Di sini itu namanya kita sebut suku. Sedangkan untuk rentangnya atau selisihnya antara suku kedua dengan suku ke-1 itu disebut dengan beda atau biasa disimbolkan dengan B. Nah,
B sendiri itu merupakan beda ya tadi. Untuk mengetahuinya, dia itu cara menghitungnya dengan U2 dikurangi dengan U1. Seperti itu. Karena apa? Kita punya definisi nih. Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan dengan selalu tetap dan atau konstan disebut dengan barisan aritmatika. Jadi kita ini punya suatu barisan, kita udah punya suatu barisan. Nah, seperti ini barisan kan ya, barisan suatu bilangan. Ya, memiliki beda atau selisih dua suku berurutan. Dua suku berurutan kan dari 2 ke 1 atau enggak 3 ke 2 dan begitu seterusnya. U3 min U2 seperti ini. Kalau begitu seterusnya dan hasil bedanya ini konstan atau selalu tetap, maka disebut dengan barisan aritmatika. Mari kita coba buktikan apakah ini adalah sebuah barisan aritmatika. Kalau ini barisan sudah benar, kita tadi sudah membuktikannya. Kalau barisan aritmatika, apakah dia memenuhi syarat yang kedua, yaitu memiliki beda yang selalu sama, gitu kan? Coba kita cari bedanya. U2 dikurangi U1, U2-nya 6, U1-nya 4. Berapa bedanya? 2. Oke, benar banget. Kemudian U3-nya 8, U2-nya 6. Berarti bedanya berapa? 2. Oke, benar. Dan U4-nya itu 10 dan U3-nya 8. Bedanya ada 2 juga. Jadi di sini jelas ya, bedanya atau selisihnya itu konstan di 2. Maka dari itu barisan ini disebut dengan barisan aritmatika gitu teman-teman. Nah, ini coba jawab. Bagaimana jadinya apabila kita diminta untuk mencari suku ke-20? Nah, tadi kita udah bahas ya, suku itu urutan atau urutan dari bilangan ke-20 itu gimana? Jadi otomatis kan ini U1, U2, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, 5, 6, 7, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, seterusnya. Bakal panjang banget kan? Nah, itu kesusahan teman-teman kalau harus dihitung secara manual. Hitung 2, 2, 2, 2. Coba deh kita pahami polanya. Gimana sih cara kerjanya? Gini, teman-teman coba data dulu. Di suku ke-1 itu ada 4, kemudian di suku kedua itu ada 6. 6 itu bisa kita peroleh dari apa? 4 tambah 2, benar banget. Kalau suku ketiga itu ada 8. 8 itu sama halnya dengan 4 ditambah 2 ditambah 2 alias 2 kali 2. Setuju nggak? Setuju. Terus barisan keempat itu ada 10. Ada 10 ini bisa diartikan jadi 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 alias 2-nya 3 kali. Jadi kalau kita perhatikan suku kedua itu merupakan suku pertama ditambahkan dengan apa tadi? Ini tadi namanya beda, ya bener banget, ditambahkan dengan bedanya. Kalau dia itu barisan kedua, bedanya ditambah bedanya 1 kali. Kemudian kalau barisan ketiga itu ditambah bedanya 2 kali. Kalau barisan keempat itu ditambah bedanya 3 kali, alias yang yang ditanya ini dikurangin 1 karena dia baris ke-1 itu yaitu 4 itu sendiri. Nah, kalau kita disuruh nyari barisan ke-20 berarti suku pertama alias 4 ditambahkan dengan bedanya 2 dikalikan yang ditanya dikurangi 1. Suku yang ditanya kurangi 1 alias 20 kurangi 1 19. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya bantu mendefinisikan ya. Jadi ini adalah UN. Suku ke. Kemudian 4 ini apa? 4 ini adalah
suku pertama, atau kita bisa simbolkan dengan A. Kemudian di sini ada 2. 2 ini tadi apa, teman-teman? Beda, bener banget. Beda itu tadi kita simbolkan B dengan rumus U2 dikurangi U1. Kemudian 19 itu tadi diperoleh dari mana, teman-teman ini? Ya, UN atau N-nya. Barisan kita simbolkan dengan U, kemudian N ini suku ke-nya. Jadi ini bisa disimbolkan dengan N-1. Setuju? Bisa dipahami, teman-teman? Ya, seperti itu. Jadi kita ketika diminta untuk mencari suku ke sebuah barisan aritmatika, itu dapat kita berikan aturan, yaitu UN ditambah dengan suku pertama atau kita bisa simbolkan dengan A ditambahkan dengan perkalian antara beda dan juga suku min 1, N-1. Seperti itu, teman-teman. Sehingga kita bisa tuliskan aturannya menjadi seperti ini. Ya, bisa diperhatikan ya. Ini aturan umum dari barisan aritmatika. Oke, next. Karena sudah kemudian kita masuk ke barisan geometri. Oke, sebelum kita masuk ke barisan geometri deh, teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan tentang barisan aritmatika? Jadi tadi barisan aritmatika itu memiliki beberapa syarat ya. Dan syarat yang pertama, dia itu merupakan jelas barisan. Terus yang kedua, dia itu memiliki beda yang selalu konstan. Kalau nggak konstan, dia bukan aritmatika gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus membuktikan dulu apakah bedanya ini konstan atau tidak, seperti itu. Oke, masuk ke barisan geometri. Tadi di sebelumnya itu ada gambar kertas ya, seperti ini, kertas yang dilipat-lipat. Kalian paham gak? Masuk dari kertas yang dilipat-lipat. Coba teman-teman bisa ambil kertas terlebih dahulu, kemudian ikuti instruksi yang saya berikan. Coba sudah saya ambil kertasnya. Coba kertas teman-teman lipat menjadi 2 bagian. Seperti ini. Ini kertas, saya lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Sudah? Kita buka. Ada berapa bagian? Ini kan terpisah oleh satu garis seperti ini. Kemudian coba teman-teman, ada berapa bagian diperoleh yang terpisahkan oleh garis? Jadi 2 bagian. Kemudian gimana kalau jadinya ini dari lipatan 1 bagian ini dilipat menjadi 2 bagian lagi, alias 2 kali lipatan? Itu membentuk berapa bagian gitu maksudku? Bentuk 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian coba dari lembaran ini dilipat 1 bagian, 1 kali, lipat 2 kali, lipat ke 3 kali. Kita peroleh berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa terlihat belum? Adanya sebuah barisan bilangan seperti itu. Berawal dari 1 kali lipatan itu diperoleh 2, kemudian 2 kali lipatan diperoleh 4, dan 3 kali lipatan diperoleh 8. Apakah teman-teman tidak merasa adanya sebuah aturan yang terbentuk di sini? Karena ini adalah sebuah kertas biasa, selembar kertas biasa yang bisa mengajarkan kita bagaimana indahnya sebuah matematika. Nah, coba kita pahami bareng-bareng, teman-teman. Apakah banyak bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Ya, jawabannya. Terus aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Jawabannya adalah 2 kalinya. Jadi tadi 1 lipatan 2. Kalau di 2 lipatan jadi 4.
4. Kalau 3 lipatan jadi 8. 2 kalinya semua. Iya, bener banget. Setuju. Terus ada pertanyaan ketiga. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Operasi bilangan. Nah, mungkin teman-teman bisa ikuti eksplorasi ini. Jadi di sini ada guru akan menegaskan bahwa suatu barisan merupakan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut dengan barisan geometri. Gimana sih maksudnya? Rasio itu apa sih? Nah, jadi rasio pada barisan geometri itu disimbolkan dengan R. Kalau tadi di aritmatika itu ada B, kalau di sini tuh ada R, gitu teman-teman. Kalau B itu tadi selisih, karena barisan aritmatika itu tumbuh, perbandingannya itu berdasarkan selisih karena berjumlah, semakin kanan itu berjumlah ditambahkan dengan bedanya dikali tertentu, ditambah begitu seterusnya. Sedangkan kalau geometri itu kan kelipatannya atau perkaliannya, sehingga rasio itu diperoleh dari apa teman-teman? Mungkin di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan. R itu diperoleh dari U 2 dibagi U 1. Nah, seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena kita tadi kita tahu adanya pola perkalian di sana gitu. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, coba kita perhatikan eksplorasi berikut. Nah, ini apa sih teman-teman? Ini adalah sebuah bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu sekitar 2 jam, bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. Ayo cari jumlah bakteri 20 jam jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Nah, kalau kita mau gambar dan mau effort ya teman-teman, jadi mungkin bisa ya 1 jadi 3. Jadi 1 ini jadi 3 di sini. Ini kan kepisah-pisah gitu ya. Yang gitu begitu seterusnya. Nah, dari 1 ini 3 lagi, 3 lagi. Nah, ujung-ujungnya sampai kecil nggak bisa dibaca. Nah, untuk itu matematika itu tidak menyulitkan kalian. Maka kita bisa peroleh jumlah bakteri setelah 2 jam apabila bakteri tersebut itu berawal dari 2 sel. Jadi ada 2 sel gini, ada 2 gitu ya. Gimana caranya? Ini caranya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang tadi kan ya. Nah, pertama kita cari tahu nih, suku pertamanya pada permasalahan di atas itu ada apa? Ada 2 sel. Suku pertama tadi paham kan ya, yang awalnya itu berapa. Terus kemudian tiap 2 jam membelah diri menjadi 3. Maka rasio pada barisan di atas itu adalah 3. Karena apa? Karena ini kita sudah dikasih tahu gitu. Betulan ya. Nah, dalam waktu 2 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam. Kalau 20 jam gini, maksudnya kalau pembelahannya itu terjadi setiap 2 jam sekali, maka 20 jam kemudian itu ada berapa kali pembelahan gitu loh. Ada 10 kali, maka N-nya kita bisa sama dengan 10. Kita cari U10. Nah, untuk mencari U10 ini gimana caranya? Ya sama, kita data dulu berdasarkan apa yang kita punya. U1-nya itu berapa? 2. Jadi U1-nya 2. Kemudian U2-nya itu 2 dikalikan apa? Dikalikan bedanya, rasionya. Maaf, bukan beda, tapi rasio. Yaitu U2-nya itu di sini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, U3-nya gitu gimana? 2 dikalikan 3 dikalikan
3. Karena apa? Dia akan selalu membelah menjadi 3. Seperti itu. Seperti ini. Nah, terus benar-benar seperti itu. Kemudian U4 dia akan 2 kalikan 3 dari ini ya. 3 ada 3 dan 3. Terus kemudian dari U5 ini ada 2 dikalikan 3 kalikan 3 sampai sukses. Nah, gimana jadinya kalau U10? Ya gampang, berarti kita pahami dulu polanya di sini gimana. Ternyata untuk mengetahui U5 itu lagi-lagi A-nya atau suku ke-1 dikalikan rasio sebanyak apa. Ini kan rasionya sama, dikalikan sama ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Atau bisa dituliskan seperti itu. Nah, otomatis kita bisa menulis dari aturan yang kita peroleh, kita dapat tuliskan kalau U10 itu 2 dikali 3 sebanyak titik-titik kali. Dimana titik-titik kali kalau 5 ini tadi sebanyak 4 kali, kalau 3 itu kalau 4 itu sebanyak 3 kali, kalau 3 itu sebanyak 2 kali, kalau 2 itu sebanyak 1 kali. Sama halnya dengan aritmatika tadi, yaitu n-1. Nah, jadi otomatis U10 itu adalah 2 dikalikan 3 sebanyak n-1. 10 min 1 berapa? 9. Kenapa kok bentuknya pangkat? Karena dia itu dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi kita gunakan pangkat seperti ini. Kalau U10 ini UN, kemudian 2 ini adalah suku pertama atau A, 3 ini adalah rasio, dan di sini adalah n-1, maka dapat dituliskan sebuah aturan yaitu UN sama dengan A kali R n-1. Seperti itu. Ini adalah aturan dari barisan apa teman-teman? Barisan geometri. Oke, tadi barisan aritmatika sudah, barisan geometri sudah. Bedanya tadi kelihatan di penyebutan bedanya ya, atau penyebutan selisihnya. Kalau di awal tadi beda atau selisih, kalau di geometri itu namanya rasio, karena itu merupakan rentang antara suku kedua dengan ku1 yang cara perhitungnya itu berdasarkan perkaliannya, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke deret. Ayo, mari kita mengingat lagi. Nah, barisan bilangan itu terdiri atas barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, beda pada barisan aritmatika dinyatakan dengan apa? Ya, B sama dengan UN min 1, N min 1. Nah, gimana ini Bu maksudnya? Ya, gampang saja. B itu kita peroleh dari apa tadi? UN. Misal kita pilih N-nya itu 2. Berarti U2 dikurangi U2 min 1 alias U1. Sesuai dengan aturan beda kita tadi kan. Jadi, akan terus seperti itu. Kalian pun kalau mau nyari bedanya dari barisan aritmatika, sekalipun itu n-nya kamu pilih 100 atau 1000 ataupun 5000, dia akan tetap sama. Kalau dia merupakan barisan aritmatika, bedanya tetap sama karena memang aturan dari barisan aritmatika itu dia memiliki beda atau selisih yang konstan, seperti itu sampai kapanpun. Kemudian yang kedua, suku ke n barisan aritmatika dinyatakan dengan UN sama dengan A plus N min 1 kalikan bedanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan untuk mencari barisan aritmatika itu ini suku pertama ditambahkan dengan bedanya sebanyak berapa? N-1 kali. Begitu boleh dengan rasio. Cara ngitung rasio gimana? Ini UN min N-1. Kemudian kalau untuk mencari suku ke barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali Rn-1. Sesungguhnya, nah di sini ada note sedikit. Sesungguhnya konsep deret itu sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Lah, contohnya adalah saat kita bersalaman. Lah, kok bisa? Ayo kita diskusikan. Jika ada 2 orang
berapa banyak jabat tangan yang terjadi. Kalau ada saya dan juga rekan saya satu, ada berapa jabat tangan yang terjadi? Satu. Oke, kalau ada 3 orang, berapa jabat tangannya? Saya dengan si A dan juga dengan si B jabat tangan, terus si B jabat tangan dengan si A, maka yang terjadi adalah sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut, apabila ada 4 orang, saya, si A, si B, dan si C. Saya saliman dengan si A, saya saliman dengan si B 2, saya saliman dengan si C 3, terus si A saliman si B 4, si B saliman si C 5, si C saliman dengan si A 6. Nah, ada 6 kali. Nah, berapa total siswa dalam kelompokmu? Nah, ini eksplorasi aja ya. Bayangkan aja kita punya kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Dan berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Bagaimana kamu mengenalinya? Misal saya punya rekan di sini itu 6 orang. Saya, si A, si B, si C, si D, si E, si F. Apa yang terjadi? Ya, jabat-jabat salaman itu terjadi. Saya dengan si A, saya dengan si B, saya dengan si C, saya dengan si D, saya dengan si E, si S dengan si F, saya dengan si F. Kemudian ada jabat tangan antara si B sama si C sama si D sama si E sama F. Kemudian si F sama si B. Lanjut, si B sama si C, dan begitu seterusnya. Nah, ini bisa praktek sendiri ya. Nah, di sini tuh saya punya datanya gitu. Kalau ada 2 orang itu selamanya sekali. Nah, ini uraian jabatannya seperti itu. Ya. Kalau ada 3 orang itu jabatannya 3 kali dengan uraian 1 ditambah 2. Karena ada 4 orang itu sebanyak berapa? Berapa tadi? Sebanyak 5 kali, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2. Kemudian kalau ada 5 orang, ada berapa? Ada 6 kali. Seperti itu. Nah, apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan suatu bilangan? Apakah iya? Nah, jawabannya adalah iya. Kenapa? Jadi simulasinya itu bahwa bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk sebuah deret. Seperti itu. Dengan penjumlahan dari suku pertama ditambah dengan bedanya, tambah bedanya, seperti itu. Akan terus berkelanjutan. Nah, kalau kita udah bahas deret, sekarang saya mau masuk langsung ke deret aritmatika. Nah, kalau kita mau ngomongin deret aritmatika, kita tuh nggak akan lepas dari namanya Bapak Carl Friedrich Gauss, atau biasa disebut Bapak Gauss gitu ya. Beliau itu adalah seorang matematikawan Jerman yang menunjukkan bahwa bakatnya sejak kecil. Wah, ketika dia duduk di bangku 4 SD, gurunya matematika itu memberikan soal bilangan, yaitu 1 tambah 2, 3 tambah 4 tambah titik sampai tambah 98 tambah 99 tambah 100 itu berapa jumlahnya. Nah, Bapak Gauss ini nggak langsung manut. Gimana kalau dihitung manual gitu loh, lamaan. Akhirnya beliau ini membuatkan sebuah teori. Nah, coba cermati dulu. Apakah bilangan pada deret tersebut, deret ini loh ya, maksudnya itu merupakan barisan si aturan barisan tadi ya, susunan dari bilangan. Nah, berarti ada barisan ya di sini ya. Terus barisan apakah yang terbentuk dari suku-suku pada deret tersebut? Suku biasa. Iya, barisan bilangan biasa. Kemudian, nah, suatu deret itu diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika atau deret arit. Itu bisa disebut dengan deret aritmatika. Nah, coba nih,
Dari barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, dan juga sampai ke UN dapat dibentuk deret aritmatika U1, U2, U3, U4, seperti ini. Dimana U1 itu adalah ini A-nya, kemudian U2 itu ini A ditambah B. Kalau U3 tambah 2 tambah B, U4 itu A tambah 3 tambah B, begitu seterusnya. Berarti dia memiliki aturan di mana jumlah 4 suku pertama deret aritmatika. Nah, kalau deret itu simbolnya S ya guys ya. Kalau barisan tadi apa? N. Ya, benar banget. Kalau kita disuruh nyari deret aritmatika S4, otomatis S4 sama dengan U1 tambah U2, U3 tambah U4, karena dia itu tadi definisinya apa? Penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika gitu. Jadi sini A ditambah A plus B tambah A tambah 2B, A tambah 3B sama dengan 4A plus 6B, atau kita bisa disimpulkan itu sama dengan 2 kurung 2 kali A ditambah 2 kali B, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, kita bisa menyimpulkan adanya S4 sama dengan 4 per 2, 2A plus 4 min 1 kalikan bedanya. Itu tuh teman-teman. Kemudian ada ini, rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret aritmatika. Seperti yang kita peroleh tadi dengan keterangan itu Sn adalah jumlah deret sebanyak n suku pertama, kemudian A itu adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah bentuk sukunya. Nah, contoh soal, mohon maaf ini alternatif penyelesaiannya udah kelihatan duluan, jadi teman-teman bisa lihat ya, diperhatikan di sini ada jumlah deret, kemudian jumlahnya itu 30. Nah, di sini baru datang 1. Tidak apa-apa. Kita punya data di mana A-nya itu adalah 13. Kemudian bedanya itu berapa? Bedanya itu ada 3. Kemudian N-nya, apa yang ditanya itu N ke 30. Caranya ngitung gimana tadi? Yaitu N per 2 buka kurung 2 atau beda, atau ini tadi aturan sebelumnya di mana ada A plus 4B, A plus 3B seperti itu. Kemudian dihitung. Tadi peroleh 15 kali 11, 13 seperti ini. Oke. Apakah teman-teman sudah bisa memahami deret aritmatika? Kalau masih ada yang tanyakan bisa langsung tanya ke saya. Kita lanjut, yaitu deret geometri. Nah, di sini tuh kita bisa lihat adanya kasus COVID-19 ya. Nah, di sebuah kota diperoleh data setiap bulannya. Kalau Januari itu jumlah pasiennya jadi 4. Kalau Februari jadi 12, kalau Maret dari 36. Seperti itu. Nah, apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan seperti ini? Ya, ini adalah bilangan-bilangan yang berbaris. Tapi apakah dia itu barisan aritmatika atau barisan geometri ataupun deret aritmatika atau deret geometri? Kita bisa cari tahu selebihnya di sini. Nah, S2 itu jumlah pasien 2 bulan pertama, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 16. Gitu seterusnya, begitu seperti ini. Nah, sekarang kita coba ada sebuah aturan mana Sn sama dengan UN plus 1 min U1 per R min 1 ARN min plus 1 min 1 sama dengan A, atau bisa disimpulkan Sn sama dengan ARN min 1 per
R-1. Sehingga rumus untuk menghitung jumlah suku-suku deret geometri adalah seperti ini, dengan keterangan seperti ini. Oke, kita masuk ke soal latihan saja ya teman-teman. Hasil produk sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya. Nah, ini ada kata-kata meningkat. Otomatis kan dia apa? Bedanya tidak konstan. Otomatis dia bukan aritmatika. Oke. Bentuk barisan. Oh, di sini ternyata jadi bentuk barisan geometri. Nah, produk pada bulan Januari itu 120 unit. Pada bulan April itu jadi 3.240 unit. Berapa total hasil produksi sehingga sepeda pada bulan Mei? Oke. Pertama kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah pada bulan Januari itu ada 120 unit. Kita anggap dia itu adalah A atau U1. Kemudian di bulan April itu ada 3.240 unit. Nah, kalau Januari ke April itu kita bisa sebutkan Januari A1, U1, Februari U2, Maret U3, April U4, seperti itu. Nah, kemudian total hasil produksi pada bulan Mei, otomatis dia adalah S5. Kenapa kok S? Karena kita disuruh minta total hasil produksi. Jadi kan totalnya, jumlahnya gitu, teman-teman. Nah, ini A-nya 120, 4-nya 3.240. Nah, gimana kita caranya bisa tahu apa namanya rasionya? Nah, masa rasionya itu 120 dikurang 3.240 dikurangi 120, tidak mungkin lah. Itu bukan beda karena dia tidak berurutan. Gitu, teman-teman. Gak boleh untuk menentukan rasio ataupun beda itu harus bilangan yang berurutan. Kalau di sini itu diketahuinya S3, berarti otomatis kita harus mengurangi ke S2. Nah, caranya gimana? Kita masukkan ke aturan tadi ya. Aturannya seperti ini, A-nya 120, R pangkat 3 sama dengan ini tadi. Hasilnya yang sudah kita peroleh. Nah, seperti itu si A-nya, kemudian kita peroleh data seperti ini sama dengan 27, R sama dengan akar 3 dari 27 alias 3. Nah, kemudian kita disuruh minta total hasil pada bulan Mei. Mei itu apa? S5. Nah, kita langsung saja masukkan ke aturannya sehingga diperoleh S5 sama dengan 14.520 gitu, teman-teman. Nah, sampai daftar referensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan Headmat sampai dengan akhir. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya karena memang saya masih sangat kurang dalam menyampaikan poin-poin matematika ini. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.